Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk memulai kegiatan hari ini boleh untuk KM dipimpin untuk doanya? Boleh. Sebelum kegiatan maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada absen pertama ada Aji. Hadir. Oke. Anisha. Hadir Bu. Anissa hadir. Afriani sakit Bu. Sakit. Oke, Ardani izin Bu. Fitri hadir Bu. Helen izin Bu. Wah, banyak yang izin sama sakit ya? Iya Bu. Intan izin Bu. Oke, ada yang belum Ibu sebut namanya? Ibu. Siapa? Rifi Bu. Rifi. Kasmeni Bu. Kasmeni. Terus? Oke. Layan Bu. Oke. Oke, untuk melanjutkan materi yang kemarin nih, ada yang tahu? Ada yang ingat kemarin itu kita pernah ngebahas apa? Saya Bu. Apa? Saya Bu. Tentang melestarikan budaya. Kalau isinya itu kamu melestarikan budaya itu ada apa aja? Pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan juga budaya nasional. Oke, nah materi kemarin itu baru nyambung dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, yaitu di bab 4 tentang melestarikan budaya bangsaku dengan sub materi pelestarian tradisi, kearifan lokal dan budaya nasional. Tapi sebelum itu Ibu ada lagu dulu ya buat menyanyikan. Boleh? Boleh. Bisa untuk bernyanyi semuanya. Boleh lagunya. Ayo. Oke, lagu daerah, ada yang tahu? Itu bagian dari materi kita hari ini. Untuk pertama ada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada proses pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pentingnya pelestarian tradisi, kearifan lokal dan budaya nasional. Kemudian tujuan pembelajaran kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tradisi, kearifan lokal dan budaya nasional. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu ada 2 pertanyaan yang boleh dijawab oleh siapa saja. Yang pertama, apa sih pentingnya untuk melestarikan budaya? Saya Bu. Oke, Anissa. Menurut saya dengan melestarikan budaya kita dapat menjaga dan juga mengembangkan kekayaan bangsa
Budaya melambangkan identitas bangsa. Dengan melestarikan budaya, kita dapat menjaga jati diri bangsa dan mencegah terjadinya akulturasi budaya. Selain itu, budaya juga merupakan sumber kekayaan bangsa, Bu. Wih, jawabannya panjang sekali. Boleh silakan. Terbaik. Iya jawabannya. Terus ada yang pertanyaan kedua, apa dampak yang akan timbul jika budaya tidak dilestarikan? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Saya Bu. Boleh. Oke, dengan melestarikan jadi Bu, kalau misalnya kita tidak melestarikan budaya, maka identitas atau jati diri bangsa itu akan hilang. Oke. Dan masa-masa leluhur pun akan merasa hilang. Jadi dampaknya sangat luar biasa kalau misalnya hilang. Itu Bu. Tepuk tangan juga dong. Nah, sebelum kita masuk ke materi bentuknya atau upaya yang kita lakukan, kita harus tahu dulu itu apa itu tradisi, kemudian kearifan lokal dan budaya nasional. Nah, bisa dibaca boleh yang paling belakang. Oh ya, Ya. Tradisi itu apa ya? Oke. Oh, jadi tradisi adalah praktek atau tindakan yang diulang-ulang dari waktu ke waktu, biasanya dalam konteks budaya atau agama, yaitu kayak upacara adat, kesenian tradisional, dan makanan tradisional, Bu. Oke, kalau di daerah kamu ada kesenian tradisional nggak? Ada, Bu. Apa? Nah, biasanya tuh ada angklung, Bu. Terus kalau misalnya makanan tradisional? Ada, Bu. Kalau di saya tuh biasanya ada cireng, umroh, itu ada makanan-makanan yang selalu ada gitu Bu di tempat-tempat saya, Bu. Daerahnya Bandung mana? Daerahnya di Bandung, Bu, di Cimahi, Bu. Cimahi, oke. Terus yang kedua ada kearifan lokal ya. Berupa pengetahuan, pemahaman dan wawasan yang diturunkan secara turun-temurun ya dari nenek moyang kepada generasi berikutnya seperti upacara adat. Nah, kalau di sini nih, ada yang pernah ikut upacara adat nggak? Kenapa? Coba. Boleh dari depan? Kalau upacara adat misalnya ada yang bawa payung, Bu. Terus? Bajunya sama-sama. Terus ada lagi? pas sampai Bu ngambilin koinnya. Nikahan ya? Iya. Terus ada lagi? Ada mapak pengantin. Nah, ya itu juga bagian dari kearifan lokal di Indonesia, khususnya di daerah kalian sendiri ya. Nah, selanjutnya ada budaya nasional. Nah, kalau kebudayaan nasional itu dimiliki oleh suatu bangsa yang dijadikan warisan turun-temurun dan mencerminkan jati diri yang telah diresmikan oleh pemerintah. Oke. Nah, dalam materi ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama itu pelestarian budaya di keluarga. Nah, pelestarian budaya di dalam keluarga itu bisa dengan cara apa? Nah, yang paling dekat itu bisa dengan menggunakan bahasa ibu. Nah, bahasa ibu ini biasanya bisa disandingkan juga dengan bahasa daerah yang ada di ruang lingkup keluarga kalian. Nah, kemudian yang kedua ada pelestarian budaya di sekolah. Nah, ada 3 bentuk ya. Ada dengan pelestarian budaya di sekolah dengan pelajaran seni budaya. Kemudian ada dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan peringatan hari besar nasional. Oke. Terus yang ketiga ada pelestarian budaya di daerah. Nah, upayanya itu dapat melakukan akomodasi budaya di daerah terhadap unsur-unsur baru, tapi tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya yang ada di daerah kalian masing-masing ya. Nah, untuk lebih mengetahui dan mendalami peran penting kalian, ada satu video yang bisa kita tonton bersama ya. Attention, main. Gila dulu ya Bu. Main apa itu? Oke, bisa disimak ya. Ya, Bu. Wah, ternyata banyak sekali bahasa daerah kita ya. Indonesia memang terkenal dengan kaya bahasa daerah. Tapi kira-kira kayak apa sih? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara global yang terdiri dari banyak suku, provinsi, dan daerah. Itu semua Indonesia memiliki beragam bahasa. Selain itu juga karena isolasi kebudayaan,
Nenek moyang kita pada zaman dahulu sudah berniat mengajari berbagai daerah. Nah, dalam proses inilah kemudian terbentuk bahasa-bahasa baru yang sesuai dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lainnya. Pada tahun 2017, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memetakan dan memverifikasi ada sebanyak 652 bahasa daerah di Indonesia. Wah, luar biasa banyaknya, bukan kali-kali. Lalu, dari 652 bahasa itu, mana ya yang belum ditemukan? Kalau kita lihat dari tahun ditemukannya, maka bahasa yang duluan ada yang Jawa Purba. Jawa Purba ditemukan sekitar abad ke-7, namun akhirnya pada abad ke-9 Jawa Purba digantikan oleh Jawa Kuno. Maka bahasa Jawa adalah bahasa tertua dan bahkan merupakan induk dari bahasa-bahasa Austronesia yang lain. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menjaga keragaman bahasa daerah yang kita punya. Jangan sampai ratusan bahasa yang sudah kita miliki itu punah ya sobat. Tapi ingat ya, walaupun berbeda-beda bahasa, kita harus tetap bersatu sob. Dan terakhir tulis di kolom komentar, pakai bahasa daerah kalian masing-masing. Terima kasih, see you, bye-bye. Oke. Nah, dari video tersebut itu ada fenomena adanya budaya daerah yang nyaris punah. Nah, sebagai murid atau siswa, kita itu harus dapat melestarikan bahasa yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu ada tugas kelompok yang harus kalian lakukan. Kelompoknya udah dibagi ya. Jadi dua kelompok aja ya. Kelompok satu tuh mana ya? Di sini. Kelompok dua. Oke. Nah, hasil kerjanya itu nanti dipresentasikan ke depan, tapi cukup hanya satu kelompok saja. Oke. Udah? Sudah. Oke. Boleh ketua kelompoknya maju ke depan? Siap. Siap. Sampai. Ini dari kelompok 1 ya Bu. Kelompoknya sini. Untuk menentukan siapa yang presentasi, boleh kalian switch. Oke. Switch. Yang aja. Indonesia. Oh iya, oke. Ya. Saya Bu. Boleh. Ya, Baik, Bu, saya izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah cari informasi tentang bahasa daerah di sekitarmu. Bahasa daerah yang nyaris punya di daerah saya itu merupakan bahasa Sunda. Dan yang kedua adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan bahasa tersebut nyaris punah. Yang pertama karena globalisasi, lalu yang kedua adalah modernisasi, dan ketiga adalah migrasi. Lalu dampak negatif dari punahnya bahasa daerah tersebut karena hilangnya identitas budaya, lalu ada hilangnya kekayaan budaya, dan juga hilangnya nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir, apa yang dapat saya lakukan, apa yang dapat kami lakukan untuk membantu melestarikan bahasa tersebut? Di sini setelah berdiskusi ada 4 cara. Yang pertama, menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, mengajarkan bahasa Sunda kepada anak. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan budaya. Dan yang terakhir adalah mendukung berbagai upaya pelestarian bahasa Sunda. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tadi itu adalah contoh budaya yang katanya di daerahnya itu hampir punah. Jadi tugas kita itu harus apa? Untuk melestarikan bahasa tersebut. Karena mungkin waktunya sudah habis, jadi Ibu akan menutup pembelajaran ini. Tapi Ibu mau minta tadi kan kelompok 1 ya, dari kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Baik. Di sini ya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, yaitu tentang pelestarian tradisi kearifan lokal dan budaya nasional. Nah, perlu kita tekankan bahwa yang harus kita lestarikan, salah satunya kita berada di daerah Jawa Barat itu adalah bahasa Sunda yang saat ini telah punah. Jadi marilah kita mengajarkan kembali kepada anak-anak, saudara, dan generasi-generasi kita untuk selalu berbahasa Sunda. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian dalam pembelajaran